Balik lagi sama gue Bungson. Asik. Dan sama gue Aceng tentunya. Tapi gue udah keresahan sih. Apa Gue tuh? lagi bingung nih mau ganti nama IG gue apa. Apa tuh? Karena kalau Aceng, kalau gue ganti Aceng orang baca Aceng. Atau gini, nama lo Aceng cari kucing. Ya, cari kucing. Kan gue suka anjing. Itu terlalu menunjukkan banget ya. Tolong jangan menggiring opini publik. Wah, Aceng tuh pertama homo, kedua suka jajan. Emang iya kan? Ya enggak. Ya suka jajan tuh dalam ya suka jajan ke warung. Oh apa. gitu. Oh, bicara soal jajan nih. Apa tuh? Ini ada. Jadi gue bingung. Kenapa sih cowok doang yang suka dibilang suka jajan? Padahal cewek kan bisa juga dong jajan. Bisa gak sih? Bisa, tapi memang kebanyakan Cowok. Kalau cowok itu dibilang jajan karena dia mengeluarkan uang. Tapi kalau cewek kan dia mendapatkan uang, tanda kutip, ani-ani gitu-gitu kan. Walaupun tante girang juga banyak sih. Biasanya katanya. Mungkin gue juga nggak tahu sih. Ya gue juga nggak tahu. Asal sebut doang. Biar dikira orang pintar. Terus kenapa kita bahas pembahasan ini? Karena itu keresahan yang timbul di hati gue. Oh kenapa? Gini, cowok itu kan ada dua. Kalau nggak homo brengsek. Nah, sedangkan gue yang brengsek. Ngomong. Udah homo brengsek lagi. Mau jadi apa lo, Ceng? Gue masuk dalam kategori brengsek. Tapi gue nggak pernah jajan. Cuma kenapa ya setiap misalkan gue baru kenal sama cewek nih, terus dia pasti kayak ngeliat foto gue terus ya, ngobrol sama gue gitu. Pasti dia akan berpikir gue cowok yang suka jajan. Oke, Karena- sama gue juga gitu. Karena menurut gue tuh pasti ada selipan-selipan yang artinya sexual jokes. Ketika gue ngeluarin jokes kayak gitu, misalkan sekali dua kali itu akan mereka akan berpikir kalau lo suka jajan ya gitu. Jadi padahal kan nyatanya nggak dong. Oke. Nah, maksud gue itu kan sebenarnya nggak salah dong sexual jokes itu, karena itu kan bersifat jokes, kecuali kalau gue bersifat melecehkan. Itu beda. Tapi gue nggak pernah nganggap lo suka jajan ya, walaupun lo suka jokes kayak gitu ke gue. Iya. Lu siapa? Enggak, lu kan kadang gini kan. Gue nggak pernah jokes kayak gitu ke lu. Enggak, beda. Beda apa? Lu mau bilang kalau gue homo? Enggak, itu arah lu. Enggak, misalkan gini, Ceng, mau gue kenal lagi sama temen gue, cewek cowok. Enggak, gue nggak pernah nanya gitu. Gue cuma nanya, cakep nggak? Iya, ganteng sih Anjing. menurut lu. gue. Kan cewek, mana ada cewek ganteng? Gila lu ya. Ada loh cewek ganteng. Ada. Ada. Cuma gue nggak suka. Gue suka cewek cantik. Tapi gue pernah lo suka sama cewek ganteng. Gue kan taekwondo kan. Jadi ada berbeda apa namanya ya, bahasa gampangnya ya, berbeda perguruan lah gitu. Tapi Beda kebetulan dojo. iya, tapi orang kan nggak semua tahu dojo kan. Beda perguruan lah, anggaplah gitu. Jadi gue ketemu dia di suatu pertandingan nih. Ini cewek tomboy banget. Biasanya gue ketemu cewek kan lenje gitu. Ini tuh kayak Mandiri gitu. mandiri yang keren aja, gue dilatih keren jadinya. Mungkin lu bukan lebih ke suka tapi lebih ke mengagumi kan? Iya sih. Back to topic. Cowok suka jajan. Nah, ini sebenarnya yang pengen gue bahas ya. Apa tuh? Karena gini, waktu zaman 5 tahun lalu, ketika gue putus. Oke. Gue putus yang soal ada di episode 1 tuh kalau teman-teman. Oh, yang lu ditikung itu. Itu kan gue lagi galau-galaunya kan. Nah, gue punya nih temen nih. Siapa kita sebut ya namanya? Sebut nama aslinya Daniel. Oh iya, Daniel. Ya. Orangnya kedenger juga. Oke, jadi si Daniel ini dia ini gimana ya? Dia ini dunia malam nih katam kali ya, bisa dikatakan katam. Oke. Hampir katam pada saat itu. Benar. Nah, gue galau gue tuh ketemu sama Daniel terus kan. Nah, si Daniel ini dia tuh seneng jajan. Oke. Nah, LC gitu, seneng yang jajan LC segala macem. Nah,
si Daniel itu kayak pas gue putus dia sering ngebawa gue ke klub-klub buat ngilangin kegalauan gue. Ceritanya ngehibur lu nih. Iya, nah dia menghibur tuh atau menjerumuskan lu ke dunia yang begitu. kayaknya dia menghibur sekali menjerumuskan. Karena gini si Daniel ini kalau mabok dia ini suka rokes. Suka jajan ini jajan itu. Nah gue ada di situ buat nge-hold gitu kan. Oh gitu. Nah gue nge-hold kadang-kadang dia. sampai 4. Iya itu jadi, nah itu sebenarnya itu tujuan awal dia. Jadi biar gue tuh nge-hold lu jangan nama ini gitu. Oh lagi milihin. Oke. Karena kan yang namanya di tempat kayak gitu lagi mabok kan nggak gelap gitu kan. Yang nggak cantik aja bisa bilang cantik. Tapi kalau misalnya dia sampai 3 atau dia berapa sih biasanya? Minimal ya 2. Minimal 2. Paling sering sih 2 biasanya. Tapi lu nggak diajak sharing gitu? Gue dikasih sih sama dia, emang dikasih. Cuma kalau gue kan ya udah kalau selama itu nemenin minum ya udah oke lah. Si Daniel ini pernah sewaktu-waktu tuh dia tiba-tiba ngilang nggak berarti gue katakan gue sama dia pergi ke klub tuh. Di mana sih dulu bisa main? Dulu waktu itu di Triple Nine dulu. Oke. Dulu di Triple Nine. Jadi gue sama dia di Triple Nine karena kita punya teman, kita manggil dia Om. Dia sering naktir kita lah gitu. Oh, oke. Terus, nah waktu itu jadi lagi pergi nih, kita lagi ke klub itu, terus tiba-tiba jadi gue punya jadi gue tuh ada satu yang nemenin gue, ada satu ADLC, satu nemenin gue. Terus tiba-tiba jadi nih LC dari awal gue datang sampai kita mau pulang, tuh LC tiba-tiba hilang dan si Daniel juga hilang. Oh gitu. Iya. Nah, dia lu sendirian? Enggak, untungnya ada si Om. Untungnya ada si Om. Konotasinya gak enak banget ya. Enggak ya. Ada temen gue kan lu kebuka sendiri. Enggak. Maksudnya si Om temen gue sama Daniel itu. Tuh kan tanpa gue buka dia buka sendiri kan. Gak, maksud gue untungnya ada si Om temen gue sama si temen Daniel. Iya oke. Anggap seperti itu. Gak anggap sih itu memang seperti itu. Untungnya ada si Om temen gue sama si temen Daniel. Dan ada temen gue juga yang lain. Jadi posisinya pada saat itu kita berempat. Udah. Lanjut. Iya. Nah gue nanya, Om, si Daniel kemana? Terus kata dia, dia barusan naik taksi. Sama siapa? Sama LC lu. Hah? Serius lu? Iya. Terus gue kaget dong gue. Ternyata semenjak itu gue tahu nih si Daniel suka jajan. Sebelum-sebelumnya enggak? Gue baru tahu di situ. Daniel Okay. suka jajan. Nah, jadi pernah juga. Lu belum puas ketawa ya? Gara-gara gue salah nyebut doang. Gue salah pemilihan bahasa. Oke. Sorry. Terus Jadi gue tuh baru tahu. Gini, gue tuh pernah juga punya teman yang dulu zaman Jakarta, di Jakarta tuh kan ada pusat di kota tuh kan banyak ya tempat jajan buat cowok. iya. Kan gue pernah juga diajak teman gue ke sana dan gue ngeliat, oh jajan tuh di sini. Itu pertama kali gue tahu ya. Terus gue bilang, oh jajan tuh kayak gini. Yang artinya gue lihat, oh kenapa cowok suka jajan? Karena murah. Iya. Karena murah. Ada tarifnya. Iya, karena murah. Coba sekarang ini, let's say jajan itu mahal. Kita bilang nominal 2 juta. Oh iya, mikir. Tapi karena under 1 juta, orang dengan penghasilan 3 juta per bulan pun bisa sekali 2 kali. Oh iya.
Bener. Nah makanya itu dia kenapa jajan. Nah cuma waktu sama si teman gue yang pertama kali yang gue kenal di Panja itu, emang di situ murah. Bagus loh tapi. Ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang bisa dapat zong, bisa dapat enggak. Cuma kalau pada saat si Daniel itu matokinnya si LC itu rate-nya lumayan tinggi. Serius loh? Iya, masih gitu. Nah, pernah juga gue tanya gini. Jadi salah satu LC yang sering nemenin gue sama Daniel sama teman-teman gue yang lain kan, gue ngobrol. Kenapa sih matokin harga mahal banget gitu kan? Karena dia bilang di atas 1 juta kan, 1,5 apa kalau salah. Gue kaget kan. Tempat mungkin. Enggak, satu mungkin tempat bisa. Dua yang bisa diterima akal sehat gue adalah alasan kedua dia. Apa? Dia bilang gini, karena gini, sekarang gini, kalau misalkan lo yang ngebawa pulang, lo masih muda segala macem, good looking, ya si cewek senang-senang aja. Iya. Tapi kalau coba om udah tua segala macem gitu, iya kan. Mereka juga manusia kan. Ya harusnya fleksibel dong berarti. Kalau masih muda rate-nya turun dong. Iya harusnya kayak gitu. Iya. Cuma kan gue langsung kayak, terus dia nanya, kenapa sih lo gak pernah ngebawa pulang? Si LC itu nanya ke gue. Terus gue bilang, ya karena gue bilang rate-nya mahal banget. Dengan harga 1 juta mendingan gue cari di daerah kota atau di mana. Katanya ya. Terus dia coba bilang ya mungkin satu tempat dan juga ya itu yang alasan kedua dia bilang kayak gitu. Nah di situ tuh walaupun emang rate segitu, jadi gue tahu nih, oh teman-teman gue tuh ada yang suka jajan seperti ini. Intinya menurut gue untuk di tahun 2017-18, menurut lo uang 1 juta tuh nggak terlalu besar, kecil. Iya. Jadi makanya pada saat gue pertama kali kenal dunia seperti itu tahun 2011 dan 300.000 itu kecil. Nah jadi untuk mungkin 2017-18 itu untuk rate 1 juta juga termasuk kecil menurut gue. Jadi ya that's why kenapa cowok tuh suka jajan. Iya. Tuh menurut gue. Tapi kalau misalkan dari lu nih, lu punya gak sih teman suka jajan? Ada sih. Apa lu yang suka jajan? Kalau gue jujur enggak. Lu enggak? Yakin. Malah kalau gue ada pengalaman kocak. Kenapa tuh? Jadi gue sempet lah tinggal di Bandung waktu itu. Jadi kebetulan di circle sana itu banyak cabe-cabean lah kalau mungkin kalau bahasa sekarang ya. Gitu. Jadi anak yang si pengurus komplek gitu. Jadi di depan komplek itu ada warung. Nah jadi si itu tuh bapaknya tuh di orang percayaan kompleks itulah. Dia punya anak nih gitu. Jadi perempuan. Jadi anak ini punya geng. Punya geng yang ternyata cabe lah. Oh. Yang disebut sekarang LC. Enggak. Kalau LC kan di tempat nightclub. Iya. Kalau ini ya warung. Cabe aja, anak sekolahan. Oh, anak sekolahan. Gitu. Jadi dia mungkin tahu ini di rumah gue nih ya anak muda gitu kan. Jadi ya udah, anggap namanya si Neng lah gitu. Tapi cakep. Ya orang Bandung sih ya rata-rata cakep, bersih gitu kan. Okay. Terus ya udah, kalau si Nengnya ini memang terkenal emang bispak lah ya gitu untuk lingkungan orang situ. Terus ya udah, jadi dia datang nih ke tempat gua. Ya gue sih ya namanya cowok gitu kan, ya udahlah. Ada cewek datang, ya santai-santai aja kan. Terus santai tapi tegang. Kebetulan gue nggak suka sama si Nengnya ini, bukan tipe gue gitu kan. Okay. Karena agak-agak. Lu suka sama bapaknya berarti? Itu elu kali kan dari si Omen tadi. Terus? Gitu jadi Jadi minumlah ceritanya di situ. Itu berdua posisinya? Enggak. Jadi ada gua, ada si security sana yang memang masih muda juga. Terus kan kenal sama si Neng. Si Neng ini diajak ke rumah gua. Gitu. Terus si Neng bilang gini lah, ini nggak ada minumnya nih gini. Ya udah, belilah gitu kan. Nah mungkin si Neng ini mikirnya,
loh ini kok apa ada anak muda nih suka bisa minum gratis juga di sini gitu mungkin. Terus ya udah semenjak hari itu Seneng tuh suka datang sama temen-temennya, tapi Nyambi nawarin ke lo. Iya. Terus lo terima? Karena memang basicnya gue untuk free sex iya, tapi untuk jajan enggak. Karena gue gelian orangnya. Oh, oke. Jadi walaupun sama-sama aja ya, gue punya cewek bispak sama gue main sama Jabel sama aja. Tapi mungkin image-nya kali yang beda ya gitu. Jadi image. Nah pas apa si Neng itu bawa, ini mau nggak sama teman saya kayak gini-gini nih. Bayar. Dia minta bayar. Bilangnya kasih aja berapa aja lah buat jajan gitu. Okay. Tapi gue nggak ya nggak ada yang serk lah gue gitu kan. Sampai akhirnya ada nih yang cakep nih. Gue diajak ke sekolahnya, suruh pilih sendiri. Anjing. Gitu. Itu udah kayak tempat prostitusi beneran. Iya bener. Jadi ya udah, gue milih kan, gue dalam mobil tuh, dalam mobil yang mana, gue tungguin ya. Akhirnya, ada nih yang itu cakep tuh. Tapi kalau itu mah beda harganya, itu paling bening lah. Primadonanya di sekolah itulah. Dibawa dong ke rumah gue kan, sambil ada si Neng dan lain-lain gitu. Terus ya udah, gue bawa ke kamar gue dong. Kagak bangun gue, sumpah. Kenapa? Geli aja. Apa karena waktu itu hasrat seksual lo lagi menyimpang? Itu mah lo. Kan gue nanya. Enggak. Geli, pure geli. Jadi gue mikirnya ini yang make siapa, jadi abang-abang, entah apa macam-macam lah. Oh, udah pikiran negatif udah mana-mana. Jadi gue nggak pernah tahu siapa yang udah pernah make dia. Ya lo bayangin dong, misalkan lo make cewek nih cantik, berarti bekas di Remi, lo gimana sih? Iya sih. Iya, ada rasa kayak gitu tuh. Iya sih. Nah jadi akhirnya udah pas dia udah buka baju, gue nggak bangun kan. Wah anjing, gue malu, disangka gue impoten gitu kan. Emang kan? Enggak lah, kan gue punya anak. Oh iya. Lupa, itu gue nggak bisa bohong soal itu. Akhirnya ya udah, dari situ tuh gue memang kayaknya kayak cukup trauma ya. Jajan tuh kayaknya enggak deh. Tapi gue kalau misalkan kenalan sama cewek, ya one night stand, oke. Karena feel-nya beda kali ya. Feel beda dan gini, sorry maksudnya bukan gimana ya, kelasnya gue tahu. Bukan bermaksud merendahkan. Bukan maksud merendahkan ya, maksudnya kayak kayak tadi misalkan si anak itu, lu kuli bangunan juga lu punya duit segitu lu bisa pakai dia. Benar. Iya kan? Benar. Tapi kalau misal cewek bispak beda. Lu nggak ya. Orientasi dia bukan uang. Iya. Orientasi dia hanya ya kenikmatan udah. Bener gitu loh. Jadi ya masih ya gitu loh, walaupun sama-sama corok sih. Tapi sama. That's why kenapa gue nggak suka jajan sih, karena satu ya. Kenapa? Menurut gue gini, orang bilang banyak yang beranggapan ada misalkan ada LC dia dibawa pulang atau dibungkus ya bahasanya itu 1 juta. Menurut gue orang banyak yang beranggapan itu standar murah. Tapi menurut gue itu mahal. Satu. Dan kedua adalah gue mendingan one next time dibanding gue harus ngeluarin uang kayak gitu. Karena menurut gue satu mungkin ada bukan geli, gue bukan lebih ke geli, gue lebih ke oke, kalau orang mau kenal gue PK, mendingan gue PK-nya seperti itu, bukan PK karena lu sering nyewa Jabel. Iya, benar. Menurut gue itu bukan, itu menurunkan, bukannya gue mau kelas tinggi, tapi menurunkan kelas gue aja gitu kayak. Iya, jadi kayak gitu menurut bener. Gue lebih suka kayak gitu. Bener. Nah, tadi kayak lu nanya, gue punya kenalan atau punya teman yang harus sukanya? Ada. Jadi dia memang suka pijet, suka ya gitu-gitulah. Iya. Bukan, tapi dia bukan ke tempat clubbing, tapi sukanya terapis. Gitu. Jadi dia ya sering banget misalkan lagi nongkrong sama gue, tiba-tiba dia nunjukin, nih mas mau ini nggak, lihat nih.
telanjang gitu-gitulah. Oh. Tapi justru di situ bagi dia itu pride. Pride ya. Gitu, bahwa gue dapetin cewek walaupun ya cewek-cewek lingkupnya yang begitu gitu kan. Tapi gue akuin sih dia pernah bawa satu terapis main ke kantor gue. Ini si itu bukan sih? Siapa? Oh iya, okay. Si dia. Si Dani ya. Jadi itu tuh mukanya kayak, aduh gue lupa namanya siapa ya. Kayak artis lah, penyanyi, gue lupa siapa namanya. Cakep berarti. Cakep. Cakep banget. Bening. Bening dong. Iya. Mulus ya. Mulus. Gitu. Jadi tadi Fauzi barusan jawab jangan-jangan dia pernah juga lagi. Fauzi dikenalin juga sama dia. Oh iya. Tapi dengan cewek berbeda. Gitu. Kalau gue dikenalin namanya A. Berarti dia eksekusi tuh sama Fauzi tuh. Gak ada yang tahu. Aduh Cindy, semoga gak denger sini. Gak sih, gue percaya. Iya. Percaya sama terapisnya. Gitu. Nah, terus? Jadi itu saat datang ya, memang wah anjing, sange aja gitu kan. Cuma untuk lebih jauh gue gak berani. Kayak mikir 2 kali. Iya, bahkan sampai gini. Sampai si temen gue ini tahu kan gue gak suka jajan kan. Ya udah gini deh mas. Dia maksudnya pengen ya mungkin ngenyek gue kali ya gitu. Ya udah deh, lu gue bayarin, gitu loh. Lu gue bayarin, lu tinggal pakai pokoknya. Tapi gue nggak mau, bukan masalah duitnya. Tapi emang ada, aduh. Mungkin beda ceritanya kalau dia kenal itu sebagai teman dia. Ini teman gue. Beda, gue sikat. Iya, Sumpah gue sikat. Karena kalau dia dari awal udah ngeluarin ini, udah ngenalin temen dia sebagai ini terapis nih kerja di sini. Pikiran kita tuh jadi udah ke arah sana. Benar. Tapi kalau dia ngenalinnya temen gue nih gini-gini, wah mungkin lo akan sikat. Benar. Tapi gue juga agak bingung sih, maksudnya kayak kalau gue sama lo mungkin sama kali ya. Kita lebih ke bandel PK ya. Pacarnya banyak. Ya kan, atau kenal sama cewek pakai gitu, tapi kita nggak jajan. Iya. Nah, tapi gue bingung sama orang. Tapi sebenarnya secara nggak langsung lebih mahal dong. Sebenarnya, Iya. sebenarnya, benar. Bicara soal pijet. Iya. Itu murah loh. Ternyata gue baru tahu itu murah. Gue belum pernah pijet. Tapi itu murah karena gini. Ada tuh salah satu tempatnya, kita boleh nyebutin daerah tempatnya nggak sih? Boleh lah. Boleh. Ada satu tempatnya di dekat Pondok Indah. Tahu. Itu dan gue kaget. Gue pikir pijet massage itu bangsa-bangsa. Oh di atas 500. Ternyata ini enggak. 250 itu udah termasuk handjob. Oh iya. Iya. Soalnya gue punya teman. Dia suka ke situ juga. Dan dia berapa kali ngajakin gue ke situ, ayo ke situ. Terus gue nanya, emang berapa sih? Ya pokoknya siapinnya 300 lah kata dia. Katanya 250 buat bayarnya, 50 udah tipnya. Nah terus gue nanya, loh itu diapain? Oh dikasih job kata dia. Oh gitu. Terus gue nanya lagi, lah terus kalau misalnya kita mau eksekusi gimana? Ya nggak bisa di situ. Oh terus di mana eksekusinya? Ya mereka sih nggak menyediakan layanan itu. Itu ya minta aja WhatsApp-nya, nomornya atau apa, chatter nih gue sendiri, tapi eksekusi di luar. Itu di luar tanggung jawab si pihak tempat manajemen perusahaan itu. Nah di situ tuh bisa kata dia. Terus gue nanya, lu pernah? Katanya dia pernah. Waktu itu gue tanya berapa. Nah itu udah deh di atas 500. Gitu. Nah, makanya mas gue that's why. Itulah yang gue bilang, that's why kenapa cowok suka jajan. Ya karena harganya tuh ya segitu. Iya, tapi gue pernah dijebak sih sama anak Bogor. Bukan dijebak sih sebenarnya. Iya apa? Jadi kebetulan gue lagi ada tugas lah ya di sebuah kota. Bener. Di Sulawesi. Jadi kebetulan tugas gue nih berhubungan dengan fisik. Capek dong gitu kan. Terus gue minta tolong anak buah gue. Apain?
tolong cari tukang pijet buat. Oh, dia salah mengartikan kali. Kayaknya. Akhirnya ya udah. Jadi dia nanya warlock lah ya, gitu. Jadi ya udah gue dibawa nih. Ini kok tempatnya gelap, gitu kan. Memang di situ pijat refleksi. Di otak gue memang suka pijat refleksi yang benar refleksi, gitu kan. Jadi pas masuk ini kok ada, aduh, itu remang-remang gitu ya. Iya, dan kok ini pada baju seksi yang bukan seksi gimana ya, maksudnya yang baju hot pants gitu-gitu. Tapi itu umurnya udah yang STW lah. Wah anjing, ini gue bingung, ini apa? Gue nggak ngerti lah ya gitu ya. Terus akhirnya ini kok banyak beginian, gue tanya gitu kan. Iya pak, ini kali aja mau refreshing. Wah anjing, gue bilang. Akhirnya lu masuk nggak? Gue udah terlanjur masuk udah depan kayak yang kasirnya itu, gitu. Ini pilih aja terapisnya mau yang mana. Wah anjing, gue kekering cakep lagi kan. Terus ya udah nih, yang mana aja. Terus kan mungkin anak gue ngomong sama si itunya kali ya. Kalau gue tuh emang pengen pijet, bukan, tau nggak si mungkin maminya ya, mungkin ada kutip ya, ngomong apa coba? Apa? Ya udah ini namanya siapa gitu. Ini tolong pijat bapak ini ya, tapi jangan dinakalin ya. Kayak gini jangan diapa-apain. Ya udah gitu kan. Tapi terus enak kan pijatnya? Ya Allah. Nggak enak ya? Jadi mijetnya nggak beraturan. Oh, nggak ada polanya. Nggak ada polanya. Dan gue ditiban dong. Mending ya yang lu tuh kan yang semok-semok yang Iya. Semok-semok ke STW kan kagak mungkin 40 kilo. Iya. Gitu kan. Di atas 50 lah. Iya makanya wah anjing, ini 70 kilo apa 60 kali, gue gak ngerti deh. Nih ban gue sosok yang mijat seksi gitu. Terus udah tuh Pak gak mau minum. Jadi dia ngarahin gue buat beli kerating deng. Terus beli minuman apa. Terus Pak beliin saya minum dong kayak gini-gini nih. Gue gak mau kan. Gara-gara lu nyebut dia kayak ngedrak lu untuk beli kerating deng, minum segala macam. Itu yang paling gue benci, yang agak sedikit gue benci ya. Ketika gue minum terus ada Elsie nemenin, dia tuh kayak beli nambah minum dong atau beliin aku rokok dong. Itu gue sebenarnya kalau di situ gue udah mulai dongkol. Karena menurut gue meres banget ya. Iya, meres banget sih lo. Maksud gue jadi gue pernah ada si Elsie nemenin karena dia minta beliin nambah minum ini, yang artinya misalkan gue udah open botol nih, udah di open botol, ya udah dong, itu aja udah cukup mahal dong. Terus habis itu dia nggak mau minum itu, terus dia mau tambahan minum, terus dia minta beli rokok, terus gue nggak kasih tip. Iya. Karena menurut gue ya lu udah buat gue lu udah itu aja udah cukup mahal gitu. Kalau Daniel? Kalau Daniel beda. Apa tuh gimana kalau Daniel? Oh iya gitu. Iya gitu. Kalau Daniel iya. Kan Daniel kan lemah banget sama perempuan kayak. Oh gitu ya. Apalagi kalau dia pegang pahanya. Makanya kalau Daniel tuh kalau kerjaannya tuh kalau malam minggu dia bilang, "Yuk, masa enggak yuk?" Gitu. Kalau gue yuk kali. Kalau ayo terus. Jadi itu sebenarnya yang gue benci. Tapi emang gue tuh orang boleh ditanya sama Daniel sih. Gue orang yang paling hampir nggak pernah. Gue pernah sekali ngasih tip sekali doang. Itu juga ngasih tip karena memang si Daniel pelayannya enak. Bukan. Bukan. Daniel ngasih tahu gue kasih tip aja. Ya udah gue kasih. Tapi selepas itu gue nggak pernah ngasih tip. Karena kenapa menurut gue? Satu, even mereka nemenin gue, mereka tetap mesen ini itu. Ya artinya mereka mesen sendiri. Pernah sekali ada beberapa yang tiba-tiba mesen sendiri. Oh iya? Iya. Berapa kali gue nemuin gitu. Mesen sendiri. Terus bilang rokok aku habis nih gini-gini. Kata gue rokok lu urusan lu lah, urusan gue. Jadi that's why kenapa gue gak pernah ngasih tip. Karena menurut gue itu aja udah tip. Iya. Jadi itu yang gue gak suka sih sebenarnya kalau di LCC. Tapi beberapa orang kan memang ya itu hal wajar. Cuma buat gue itu gak suka. Prinsip sih beda-beda orang sih. Benar. Di tempat-tempat seperti itu hasrat untuk jajan pasti ada. Benar. Jadi tergantung, sebenarnya kembali lagi ke prinsip sih. Kalau lu suka jajan ya pasti lu akan jajan. Benar. Sebenarnya gini sih. Kalau gue kan lebih ke otomotif ya sebenarnya, lingkup gue.
ada yang namanya cabai-cabean motor, cabai-cabean mobil itu ada pasti. Banyak sih itu. Gitu. Tapi beda. Gitu maksudnya. Bedanya adalah ya itu yang gue bilang, bedanya adalah mereka dikenalkan sebagai teman. Iya. Padahal which is secara kelas sama. Cuma bedanya ya udah, ini teman gue nih, kenalin gitu doang. Ya, sebenarnya makanya kalau bisa dibilang wah so alim, ya enggak juga. Ya kayak kita ke puncak. Gue kenalan saat itu pacaran. Ya gue pakai. Ya udah gitu loh. Iya, beda aja sih. Yang membedakan ya itu sih sebenarnya kalimat awal kita tahu dia itu sebagai apa. Iya. Mungkin beda, ya mungkin akan beda juga sih. Beda dengan artinya pada saat gue ke klub itu terus si Daniel ngenalin gue, tapi dia bilang ini teman gue kenal lama, ya mungkin gue akan sikat juga. Tapi kalau misalkan karena dia nanya sebagai ini LC atau segala macam, gue langsung kayak oke, yaudah temenin minum aja gitu. Tapi gue nggak mau angkut, nggak mau bawa pulang atau nggak mau lanjut atau gimana sih. Benar, buat teman-teman ya mendingan cari pasangan. Lo mau pakai deh, udah gitu loh. Dan diingat ya, kita di sini nggak ada maksud merendahkan. Benar sekali. Kita cuma ya berbicara. Benar, pengalaman teman kita. Lagi juga kalau bisa sih mainnya kayak lu nih gitu, yang normal aja. Iya benar. Gitu, jangan lot pantat lot apa. ya intinya gitulah, kita nggak ada bermaksud merendahkan. Jadi kayaknya udah. Ya udah, mata kita udah 5 watt ya kan. Oke, terima kasih udah dengar. Bung Sony cabut. Aceng juga cabut. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.